Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian yang menyimak video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanasan global. Sebelum kalian menyimak dan mencatat materi yang akan saya paparkan, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian diberi kelancaran dalam menyimak video pembelajaran ini, sekaligus apa yang nantinya saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari materi tentang pemanasan global akan ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Pertama, tentang pengertian pemanasan global itu sendiri, kemudian gejala dan penyebab dari terjadinya fenomena pemanasan global, dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global, dan yang terpenting adalah solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global itu sendiri. Nah, sebelumnya kalian merasa tidak kalau akhir-akhir ini cuaca atau suhu di sekitar kalian meningkat, cuaca menjadi lebih panas? Nah, kalian tidak perlu khawatir karena fenomena ini dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat yang ada di dunia. Nah, ini nih fenomena yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu sendiri terjadi karena meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi disebabkan oleh efek rumah kaca yang berlebih. Kenapa dikatakan efek rumah kaca yang berlebih? Hal ini dikarenakan terperangkapnya sinar inframerah oleh gas-gas yang ada di lapisan ozon. Hal ini menyebabkan sinar itu nantinya memantul kembali ke permukaan bumi. Nah, hal inilah yang menyebabkan akhirnya suhu rata-rata bumi menjadi meningkat. Sebenarnya keberadaan dari efek rumah kaca itu penting loh, karena efek rumah kaca yang menjadikan keadaan bumi kondisi suhunya menjadi stabil, karena sebenarnya bumi berada pada kondisi yang sangat dingin. Nah, keberadaan dari efek rumah kaca ini menjadikan bumi menjadi lebih hangat, akhirnya suhu yang dirasakan menjadi stabil dan cocok untuk kehidupan. Nah, bagaimana sih kok bisa terjadi gejala yang bisa kita rasakan panas, kemudian terjadi peristiwa pemanasan global? Apa saja sih penyebabnya? Nah, jangan-jangan penyebabnya kalian sendiri. Nah, silakan kalian simak beberapa penyebabnya yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, proses industri dan penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa dikarenakan proses industri dan kendaraan bermotor? Nah, tentu kalian tidak asing dengan cerobong-cerobong asap yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik industri, serta kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap-asap pekat hitam. Nah, dalam asap-asap ini terkandung beberapa gas dan polutan seperti contohnya CO2, CO, dan gas-gas polutan lain yang menyebabkan terperangkap di efek rumah kaca. Penyebab yang kedua adalah hewan ternak. Mengapa dikatakan hewan ternak? Apakah kalian punya hewan ternak di rumah? Nah, hewan ternak dikatakan sebagai salah satu penyebab dari terjadinya pemanasan global dikarenakan kotoran mereka mengandung gas metana. Nah, gas metana ini juga bisa terperangkap di lapisan ozon seperti gas CO dan gas CO2. Nah, itulah penyebabnya. Mengapa hewan ternak dikatakan sebagai salah satu penyebab dari peristiwa pemanasan global. Nah, selanjutnya penyebabnya adalah penggundulan hutan. Tentu kita tahu bahwa di mana-mana terjadi proses penggundulan hutan, baik penggundulan itu karena untuk sektor industri, kemudian penggundulan hutan untuk sektor pertanian, maupun penggundulan hutan dengan berbagai alasan yang lain. Hal ini dikarenakan pohon-pohon yang ada di hutan seharusnya mereka dapat menyerap CO2 yang tertahan di lapisan ozon. Namun karena tidak adanya pohon-pohon untuk menyerap gas CO2 ini, akhirnya gas CO2 menjadi terperangkap. Itulah yang menyebabkan mengapa penggundulan hutan menjadi salah satu dari penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, setelah kalian mengetahui tentang gejala dan penyebab dari pemanasan global, selanjutnya apa saja sih dampak dari pemanasan global yang dapat kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, secara langsung tentunya peningkatan suhu atau cuaca yang semakin panas. Kemudian dari segi kesehatan, keberadaan dari CO2 dan CO tadi tentu berbahaya bagi tubuh kita kan secara kesehatan. Kemudian terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim karena terjadi pemanasan yang sangat tinggi. Selain itu juga terdapat beberapa dampak yang tidak dapat kita rasakan secara langsung, seperti contohnya mencairnya es di kutub, kemudian terjadinya
kerusakan sistem hidrologi, beberapa dampak dalam kehidupan ekosistem. Setelah mengetahui tentang gejala serta dampak yang cukup banyak dan cukup besar kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa hal yang dapat kita semua lakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan mengurangi kendaraan bermotor, tentu asap hasil dari pembakaran seperti CO dan CO2 dan gas-gas polutan lain akan menurun. Nah, untuk mengurangi ini kalian bisa lakukan dengan berjalan ketika dalam jarak yang dekat, kemudian menggunakan sepeda dalam jarak yang agak jauh. Nah, dengan begini kalian juga sekaligus bisa olahraga kan? Kemudian untuk hasil pabrik berupa cerobong asap dapat diberikan filter atau penyaring terlebih dahulu agar zat-zat yang keluar dapat terfilter dan tidak keluar dalam keadaan pekat dan menimbulkan berbagai gas. Dan untuk pabrik industri di cerobong asap dapat diberikan filter atau penyaring agar gas-gas yang dikeluarkan dapat tersaring terlebih dahulu agar tidak terlalu banyak gas polutan yang mencemari lingkungan. Selanjutnya, dari segi penggunaan barang-barang elektronik seperti contohnya AC, kemudian kulkas, TV dan sebagainya, cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan tentunya, yakni menggunakan kipas angin daripada menggunakan AC, kemudian memperbanyak ventilasi udara agar udara semakin sejuk, serta melakukan penghematan daya. Kalian sudah tahu kan apa sih pemanasan global, gejala, dampak, serta apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya? Semoga pemaparan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa sayangi bumi.